Oke, kalau sudah dasarnya beres, saatnya kita masuk ke ranah jalan tasawufnya. Mari kita lihat misalnya dari Syarah Hikam. Ini kita lihat-lihat sebentar ya, bagaimana gambaran jalan tasawuf menurut Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Di bagian awal dari kitab ini beliau ada kalimat, utawi iki kitab ringkes saking matan Al-Hikam karangane Al-Alamah Al-Arif Billah Asy-Syaikh Ahmad bin Athaillah. Ingsun ngringkes namung sak pertelone, asal supaya gampangke ing ngatasé wong awam, amsal ingsun kelawan sun terjemah kelawan cara Jawa supaya enggal paham wong kang padha ngaji. Jadi kalau diterjemah dalam bahasa Indonesia, ini adalah kitab ringkas dari matan Al-Hikam karya Al-Alamah Al-Arif Billah Syekh Ahmad bin Athaillah. Aku meringkas hanya sepertiganya saja untuk memudahkan orang-orang awam terhadap penjelasanku dengan cara menerjemah menggunakan bahasa Jawa supaya segera paham orang-orang yang mengkaji. Jadi Al-Hikam ini oleh beliau, Yai Soleh, diterjemah hanya sepertiganya saja. Dengan berbagai pertimbangan, insya Allah beliau lebih tahu dengan menggunakan bahasa Jawa demi masyarakat Jawa tempat beliau berdakwah, agar mereka lebih mudah memahaminya. Jadi dari situ nanti terkenallah kitab yang tadi saya sebut judulnya Matnul Hikam li Sayyidi Syaikh Ahmad Athaillah As-Sakandari. Beliau mensyarahi sekitar 134 bait dari 260 bait aslinya kitab Al-Hikam. Misalnya ini kita lihat ya cara beliau mensyarahi. Misalnya yang paling awal, nazom paling awal, yang itu kan tentang nasihat Syekh Athaillah untuk kita jangan mengandalkan amal. Syarahnya Yai Soleh, ketahuilah wahai salik bahwasanya wajib bagi orang mukmin yang shadiq untuk berpegang teguh kepada Allah semata. Yakni jangan sekali-sekali kamu bersandar diri pada selain Allah. Ilmu dan amal ibadahmu tidak bisa dijadikan pengharapan. Jangan pernah sekali-kali membuat keyakinan di dalam hatimu bahwa amal ibadahmu bisa memasukkanmu ke dalam surga, menyelamatkan dari api neraka, serta menjadikan wusul atau sampai kepada Allah. Hal itu benar-benar tidak bisa. Apakah kamu tidak mengetahui kisah pendeta Bal'am bin Ba'urok dan Korun, yang keduanya adalah ahli ibadah? Korun merupakan ulama Bani Israel, tetapi saat menjadi ajalnya, saat menghadapi ajalnya, keduanya mati dalam keadaan kafir. Jadi ini penjelasan terhadap Al-Hikam. Yang pertama tentang jangan mengandalkan amal. Jadi ya kita harus mengejar ilmu, mencari ilmu, ya kita harus beramal soleh, tapi ilmu dan amal ini tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa dijadikan gantungan.
dalam hidup. Satu-satunya tempat kita bersandar harus Allah. Ilmu bisa menipu, amal bisa tidak diterima. Kalau kita hanya mengandalkan ilmu dan amal, hati-hati, keduanya tidak mutlak bisa menyelamatkan kita dan membuat kita wusul pada Allah. Di situ dijelaskan oleh Yai Soleh, opo kamu ndak ngerti? Misalnya ceritanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am ini pendeta zaman Fir'aun. Jadi Bal'am ini agamawan pendukung status quo-nya Fir'aun. Korun, kalau Korun kita ngerti bagaimana beliau konglomerat yang kalau katanya Kiai Soleh awalnya ulama, tapi gara-gara hartanya baik Bal'am maupun Korun nanti akhirnya mati kafir. Bal'am karena ilmunya, Korun karena hartanya, dua-duanya malah celaka. Jadi iya, kita harus bekerja, beramal, kita harus mencari ilmu, tapi ilmu dan amal jangan dijadikan sandaran. Akhirnya baik iman maupun kufur, masuk surga atau masuk neraka, itu semua adalah karunia dan keadilan dari Allah semata. Sama sekali bukan karena ketaatan dan kemaksiatan setiap insan. Yang benar adalah ketaatan dan kemaksiatan itu menjadi tanda bagi orang yang akan masuk surga atau masuk neraka. Jadi kalau ada orang kok rajin sekali cari ilmu, rajin sekali ngaji, ini adalah anugerah dari Allah dan tanda bahwa insya Allah besok dia selamat. Bukan karena ilmunya, tapi karena kesadarannya bahwa ilmu itu adalah anugerah dari Allah. Karena hidayah yang dibukakan oleh Allah padanya sehingga dia mau untuk menempuh jalan ilmu. Jadi justru kalau ada orang taat, ada orang istiqomah, ada orang rajin ibadah, itu adalah anugerah dari Allah yang menjadi tanda bahwa orang ini nanti akan selamat dan dicintai oleh Allah. Kalau orang bersandar pada amalnya, bersandar pada ilmunya, menunjukkan orang ini merasa bahwa ilmu dan amal itu hasil karyanya sendiri. Sehingga terus dia bergantung pada itu. Kalau orang sadar bahwa ilmu dan amal itu hakikatnya adalah anugerah dari Allah, hidayah yang diberikan dari Allah pada kita, orang ini tidak akan bersandar pada amal dan ilmunya, tapi langsung sandarannya pada Allah. Jadi rahasianya di situ. Orang yang bersandar pada amal dan ilmu menunjukkan orang yang belum sadar, orang yang masih merasa hebat, merasa dia mampu. Oke, jadi jangan mengandalkan amalmu. Nanti ada cerita dari Kiai Soleh, Al-Kisah, ada cerita seorang laki-laki dari kaum Bani Israel. Orang ini tukang maksiat, julukannya Kholik. Si tukang maksiat yang tiap hari melakukan dosa ini satu ketika di satu tempat duduk bareng seorang abid. Abid ini ahli ibadah dari kaum Bani Israel juga. Kebalikannya, kalau Kholik tadi suka berbuat dosa, kalau abid ini karena dia ahli ibadah, amalnya banyak, selalu melakukan ketaatan-ketaatan pada Allah. Kalau dalam ceritanya Kiai Soleh bahkan diilustrasikan di atas kepala si abid ini selalu ada payung. Seolah-olah dia dipayungi terus. Kalau situasinya panas mungkin dia malah dingin, karena selalu diikuti oleh payung. Keutamaan yang diberikan oleh Allah karena ketekunannya beribadah. Nah, Kholik ini
Karena dia duduk dekat dengan seorang abid, terus dia bergumam itu ya, penggerunang dalam batinnya. Aku ini pendosa, dosaku banyak. Sekarang aku duduk jejer seorang abid yang amal baiknya sangat banyak. Sudah tidak apa-apa, semoga aku deket-deket dia, bisa ketularan. Allah sayang padaku, Allah buka hidayah padaku. Nah, jadi dia ini sebenarnya agak grogi, tapi ingin dekat-dekat terus biar dapat hidayah, biar dapat rahmat dari Allah seperti si abid ini. Sebaliknya, si abid ini terus merasa, aku ini kan orang abid, ahli ibadah. Sementara yang jejer aku ini seorang kholik, ahli maksiat. Apa pantes aku jejer orang-orang kayak gini nih. Akhirnya sama si abid ini, kholik ini ditendang biar tidak deket-deket dirinya. Nah, setelah kholik ini ditendang, nanti ceritanya Allah memberi wahyu pada salah seorang nabi. Saat itu wahyunya Allah apa? Perintahkan pada dua orang ini, yakni abid dan kholik, untuk sama-sama memperbanyak amal. Aku telah mengampuni dosa-dosa kholik dan menolak amal si abid. Jadi firman-Nya Allah, wahai Nabi, tolong beritahu abid dan kholik ini, setelah ini silahkan berlomba-lomba beramal kebaikan. Karena dosanya kholik sudah diampuni, sebaliknya amalnya abid ditolak sudah. Jadi skornya sekarang 0-0. Karena kesombongan si abid tadi. Karena dia mengandalkan amalnya di hadapan Allah. Nanti ceritanya, yang tadi semacam payung tadi, malah akhirnya setelah peristiwa itu pindahlah ke kholik. Orang yang semula gemar melakukan perbuatan maksiat. Jadi ini sebenarnya nasihat untuk kita agar hati-hati. Iya, kita memang harus menjalankan kebaikan, mencari ilmu, tapi ilmu dan amal baik itu tidak bisa dijadikan sandaran. Sandaran kita satu-satunya harus dan hanya Allah saja. Ini penjelasan Kiai Soleh dalam Syarah Al-Hikam. Terus, nah selanjutnya bagaimana? Apa kalau gitu tidak usah beramal saja lah Pak, tidak usah berusaha saja lah Pak, pokoknya kita hidupnya dipasrahkan pada Allah saja 100%. Tidak begitu juga. Nanti ada di kaidah selanjutnya dari Al-Hikam, ada syarah dari Kiai Soleh begini. Keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha mencari ridho Allah, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab itu, termasuk syahwat nafsu yang samar. Boleh jadi keinginanmu untuk meninggalkan kasab atau usaha, padahal Allah telah menempatkanmu pada makom kasab, adalah keinginan nafsu agar engkau dianggap oleh masyarakat sebagai orang yang zuhud. Dengan demikian, engkau termasuk orang yang tidak mempunyai tata krama kepada Allah, karena engkau tidak mau menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah untukmu. Engkau menjadi orang yang melampaui kehendak Allah. Adapun tanda bahwa engkau ditempatkan pada makom kasab itu adalah dengan wujud selamatnya agamamu. Engkau tetap berusaha, tetap melakukan ibadah, sholat berjamaah, mengaji, memperbanyak ketaatan, sekaligus bekerja memenuhi nafkah keluarga. Berubahnya keinginanmu untuk meninggalkan kasab itu termasuk bujuk rayu iblis.
Usaha yo harus tetap berusaha, bekerja yo harus tetap bekerja, karena disitulah makom kita, kewajiban kita, tanggung jawab kita. Jadi yang dosen yo jadilah dosen, yang dagang, daganglah yang serius, yang bertani, bertanilah yang serius, yang pegawai, bekerjalah yang serius penuh amanah. Itulah makom kita. Jangan beralasan mencari ridho Allah, menempuh jalan suluk, terus tanggung jawab, berusaha, tanggung jawab. Kasab ini kita tinggalkan. Katanya Yai Soleh, justru itu bujuk rayunya iblis di situ. Membuat kita menjauh dari tanggung jawab kita untuk berusaha, padahal makom kita masih di situ. Berarti apa? Orang semacam ini, orang yang tidak menerima dengan ketentuannya Allah atas dirinya. Justru dengan menjalankan ketetapan Allah sesuai makom kita, disitulah nanti ridhonya Allah akan datang. Ya sholat, ya ibadah, ya mendekat ke Allah, tapi tetap memenuhi nafkah keluarga, tetap berusaha, tetap bekerja. Itulah fitrah hidup di dunia ini. Wong kita ini ya Abdullah, ya Khalifatullah. Tugas kita memang menjadi hambanya Allah, tapi sekaligus kita bertanggung jawab mengelola alam semesta. Meskipun seperti tadi yang di atas, jangan mengandalkan amal, mengandalkan kerja, mengandalkan ilmu. Pasrahkan semuanya pada Allah. Cari ilmu sedalam-dalamnya, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah. Bekerja seserius mungkin, hasilnya apa? Pasrahkan pada Allah sambil tetap dekat, mendekat kepada Allah.